Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan dan menyampaikan tentang rangkaian listrik, energi listrik dan daya listrik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang rangkaian listrik. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Sebelum kita membahas ke materi, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari bagaimana penghematan energi listrik dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari dari semua itu adalah tentang listrik dinamik atau listrik dinamis. Yang akan kita pahami adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini terbagi dalam beberapa bagian, ada arus listrik, ada potensial, dan juga hambatan. Dari sini juga nanti ada alat ukur yang akan digunakan untuk mengukur arus listrik, yaitu ampere meter. Kemudian untuk beda potensial adalah voltmeter, dan untuk hambatan adalah ohmmeter. Satuannya di sini sudah jelas, ada ampere meter, volt, dan ohm. Kita lihat rangkaian listrik. Listrik sudah menjadi hal yang vital bagi kehidupan manusia. Banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik. Untuk menggunakannya seperti lampu, komputer, dan televisi, beberapa sumber listrik yang kita kenal diantaranya baterai, aki, dan dinamo. Akan tetapi banyak pengguna listrik menimbulkan kekhawatiran akan habisnya persediaan listrik. Untuk itu saat ini mulai berpikir sumber-sumber energi listrik alternatif seperti bioenergi, penggunaan listrik, energi matahari, panas bumi, angin, dan arus panjang surut air laut. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang rangkaian listrik. Yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup atau ujung-ujung rangkaian listrik keadaan tertutup. Nah, ini salah satu pemanfaatan dari arus listrik, yaitu adalah lampu filamen. Kita cek lagi tentang kuat arus. Yang sebenarnya kuat arus itu apa? Kuat arus listrik menunjukkan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap sekon. Satuan kuat arus listrik adalah ampere. Satuan tersebut diambil dari nama seorang ilmuwan Prancis yang bernama André-Marie Ampère. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa untuk mengukur kuat arus itu akan sama dengan besarnya muatan atau sebanding dengan muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arusnya. Di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Dan kuat arus listrik tersebut atau kuat arus listrik disebut laju muatan listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, besarnya arus listrik adalah ampere meter. Nah, sampai sini gimana menurut kalian? Apakah ada permasalahan? Jika ada permasalahan, silahkan kalian dituliskan nanti di Google Form, di data yang akan dibuatkan. Nah, silahkan permasalahan-permasalahan apa saja yang menurut kalian sulit untuk menentukan mana yang merupakan kuat arus listrik atau besarnya arus listrik yang mengalir. Seperti apa dan bagaimana? Silahkan nanti dituliskan komentarnya oleh kalian. Apakah bisa dipahami ya? Sampai sini dulu untuk kali ini tentang kuat arus listrik. Oke anak-anak, yang selanjutnya yang akan kita bahas, yang mana tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang kuat arus listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial listrik lebih tinggi atau kita sebut dengan kutub positif ke arah daerah yang mempunyai potensial listrik lebih rendah atau kita sering sebut dengan kutub negatif. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa arus listrik dapat mengalir jika potensialnya berbeda. Jika potensialnya sama atau positif-positif, maka kuat arus tidak akan mengalir atau terhubung. Maka sudah jelas itu akan terjadi proses korsleting atau yang disebut dengan bertemunya arus negatif dan positif, itu yang akan mengakibatkan salah satu adalah kebakaran. Disebut korsleting di sini karena akan menimbulkan percikan api dari akibat korsleting tersebut. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan terdahulu yang dijadikan sebagai alat penerang atau cahaya yang dibantu dengan alat filamen di lampu gitu. Nah, di sini ada beberapa penemu beda potensial akan ditemukan atau mempunyai satuan volt. Ini diambil dari nama seorang ilmuwan yang berkebangsaan Italia yang bernama Alessandro Volta. Maka di sini kenapa satuan dari beda potensial itu volt? Karena di sini disesuaikan dengan penemunya. Kemudian ada juga alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial itu dinamakan adalah voltmeter. Nah, insya Allah nanti kita ketika sudah pembelajaran secara biasa, kita akan coba langsung mempraktekkan bagaimana mengukur kuat arus, beda potensial, dan nanti hambatan dengan menggunakan yang kita sebut dengan ampometer. Ampometer itu singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Oke, anak-anak, kita lanjut dulu. Sebelum ke pembahasan yang lain, kita lanjut ke materi hukum ohm atau kita sebut dengan hambatan. Nah, rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai. Dan baterai di sini atau sebuah baterai, kemudian saklar, kemudian volt dan lampu. Sifat-sifat yang menunjukkan arus listrik yang akan mengalir disebut resistansi. Resistansi itu sama dengan yang namanya adalah hambatan. Besarnya hambatan ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara kedua titik pada konduktor yang mengukur arus. Nah, di sini dapat dirumuskan bahwa R akan sebanding dengan V per I, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, V adalah beda potensial, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Atau definisi 1 ohm adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Nah, sampai sini gimana? Kita sudah membahas 3 pokok bahasan tentang kuat arus atau rangkaian listrik. Yang salah satunya adalah tadi kita sudah membahas di sebelumnya tentang kuat arus, kemudian beda potensial, kemudian kita hukum ohm. Nah, tadi tugas ada yang pertama tentang kuat arus. Silahkan apa yang kalian sulit atau kurang difahami dituliskan di komentarnya. Nah, setelah kalian membahas ini, silahkan kalian juga boleh searching atau kalian boleh lihat, buka Google-nya, nanti cari tentang materi rangkaian listrik. Materi SMP kelas 9, silahkan dipelajari dan cari di sana ada rangkaian-rangkaian listrik. Tapi jangan lari dulu ke rangkaian seri atau paralel. Kita hanya dibatasi dari rangkaian listrik, kuat arus, beda potensial, dan hukum ohm saja. Belum masuk ke rangkaian listrik seri dan paralel. Silakan kalian pelajari untuk lebih lanjut di buka Google-nya buka dan silahkan diketik untuk rangkaian listrik. Dan di sana ada beberapa contoh soal-soal, silahkan kalian tuliskan, kemudian nanti atau fotokan, kemudian bisa kalian kirim atau nanti kalian bisa datang ke sekolah untuk menyerahkan tugasnya jika sulit materinya atau untuk dipotokkan atau diupload, silahkan dikumpulkan saja, datang ke sekolah, ditunggu dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu saja pertemuan kita hari ini tentang rangkaian listrik.
Nanti pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari tentang materi rangkaian listrik seri dan paralel. Oke anak-anak, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa kemana-mana selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa juga selalu membiasakan diri cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.